Halo semuanya, selamat datang di Albariki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya Daihatsu Sirion ya, tahun 2007. Tampang depannya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini khas ya, tampang depannya khas mobil-mobil hatchback ya. Hatchback kecil ya, seperti ini ya teman-teman. Tampang depannya sedikit sedikit aneh ya teman-teman, sedikit aneh dan tidak umum seperti hatchback pada zamannya ya, karena tidak cenderung kurang bernuansa sporty ya, malah bernuansa bulat-bulat seperti ini, ditambah bempernya ya, bempernya yang cemberut. Ini seperti cemberut seperti ini ya. Tambah juga ada halis ya, ada halis di lampunya ya teman-teman. Beberapa orang sih mengatakan ini meniru-niru ya, tampangnya meniru-niru Morris Mini ya, tampang depannya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah dari tampang depan ini kita akan melihat bagian yang lain, yakni bagian sampingnya ya teman-teman. Bagian sampingnya seperti ini ya. Untuk ukuran rodanya sendiri terbilang cukup kecil ya, yakni 14 inci ini teman-teman ya, kalau tidak salah ya. Seperti ini ya teman-teman. Untuk handle pintunya ya, handle pintunya sendiri sudah menggunakan cukup modern ya, dengan model tarik ya. Kendati memang ini lumrah ya untuk hatchback di tahun 2007. Untuk ground clearance-nya sendiri yakni 147 mm ya teman-teman. Nah ya lumayan lah ground clearance gitu, tidak terlalu pendek, cuman ya untuk ukuran bannya sendiri adalah ring 14 ya, 175/65 ring 14 inci. Nah untuk tampang belakangnya sendiri seperti ini ya teman-teman, dengan model lampu memanjang ya, seperti ini, memanjang ke bawah. Ini sebenarnya cukup tidak umum ya teman-teman, karena biasanya di hatchback saingannya itu modelnya tidak pipih memanjang seperti ini ya. Contoh misalnya Daihatsu sama Honda Jazz ataupun Toyota Yaris itu tidak pipih memanjang seperti ini ya. Ini malah seperti SUV ya, seperti CR-V atau mengingatkan Daihatsu lainnya ya, yakni Daihatsu Taruna juga modelnya memanjang seperti ini ya. Ditambah ada juga spoiler di atasnya ya. Nah ini karena rusak nih ya teman-teman, sudah ada PR nih, maka untuk pembukaan bagasi diganjal terlebih dahulu ya menggunakan pipa. Nah ini karena shocknya sudah lemah ya teman-teman, ya mohon dimaklum ya. Nah untuk ukuran bagasinya sendiri ya ini cukup lega ya teman-teman, bisa memuat ya satu buah koper ukuran besar muat, dua buah koper ukuran sedang muat juga. Nah ini seperti ini, cukup lega sih untuk mobil sekecil ini ya teman-teman. Nah ada juga penutup cover di bagasinya seperti ini ya, dimana Honda Jazz sendiri tidak menggunakan penutup cover seperti ini ya teman-teman. Nah cuman memang kuncinya seperti ini ya, masih terpisah ya remote alarmnya dari anak kunci. Kendati memang istimewanya ya, kunci ini sudah menggunakan immobilizer. Selanjutnya kita akan coba nih teman-teman masuk ke dalam Daihatsu Sirion ini ya. Nah nih kita lihat ya teman-teman, ini joknya sudah dilapis ya, bukan bahan aslinya. Bahan aslinya itu kain ya, seperti pada door trimnya. Nah selanjutnya kita akan melihat door trimnya ya.
door trimnya seperti ini, berbahan kain ya. Nah ini door trimnya tidak dilapis nih. Nanti memang biasa terlihat ya, kainnya seiringnya umur mulai ada yang terlepas ya dari door trimnya. Nah selanjutnya, itu juga ada yang terlepas ya, penutup sampingnya ya, cover penutup samping sebelah spion ya teman-teman. Nah ini adalah tempat koin dan pengaturan spion ya. Nanti memang belum auto retract, tapi spionnya sudah elektrik ya untuk pengaturan kaca spionnya ya teman-teman. Dan ini untuk model AC-nya cukup bagus ya, ventilasi AC-nya bulat. Nah selanjutnya ini adalah speedometernya. Ini cukup sporty loh teman-teman, karena ini Optitron dan warnanya pun orange ya. Wah ini agak racing ya, mengingatkan nuansa racing yang khas ya tahun 2000-2007 ini seperti ini ya. Optitronnya model-model seperti ini diberikan warnanya ya, khas pabrikan-pabrikan lain juga seperti ini, seperti misal hatchback lainnya. Nah selanjutnya kita akan melihat ininya ya, AC tengahnya seperti ini ya teman-teman. Cuman memang head unitnya ini tidak double agak ada kelemahan ya. Nah yakni integrated. Jadi kalau kita mau mengganti head unit seperti ini, kita harus membeli frame head unitnya ya, karena ini head unit built-in ya, built-in. Dan masalahnya ini hanya bisa memutar CD ya, tidak bisa MP3 ya, CD teman-teman. Jadi jumlah lagunya pun sedikit. Selanjutnya kita akan melihat pengaturan AC-nya. Belum ada heater, kendati memang pengaturannya sudah lengkap ya teman-teman. Arah semburan, speed sampai 4, dan open close air juga sudah ada. Nah ini adalah tempat-tempat penyimpanannya ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ada 2 buah cup holder untuk penumpang depan. Selanjutnya bergeser ke belakang, ada shift transmisi ya, shifter transmisi, ada rem tangan, ada ya tempat penyimpanan terbuka kecil gitu, dan ada lagi 2 buah cup holder untuk penumpang belakang. Nah ini konsol box di depan ya teman-teman. Konsol boxnya seperti ini. Nah untuk ukuran konsol boxnya seperti ini, cukup, dibilang cukup lah, tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Nah ini adalah spionnya ya, spionnya seperti ini. Dan untuk sun visor sudah ada kacanya ya teman-teman, baik untuk penumpang depan. Nah tapi untuk supir ternyata belum ada ya. Nah ini masalahnya belum ada airbag nih, padahal ini udah ada nih. Sepertinya ini untuk airbag ya teman-teman, cuman ini bisa dilihat tidak ada tulisan SRS airbag, sehingga belum ada airbag untuk keselamatan penumpang. Selanjutnya kita akan melihat joknya ya. Joknya seperti ini, kurang suportif ya menopang tubuh, dan cukup kecil ya teman-teman. Memang joknya ini agak kurang bagus ya menurut saya, karena ukurannya juga kecil dan kurang sportif. Nah ini adalah tampak full dashboard. Nah seperti ini ya. Ini kelemahannya hanya itu saja ya teman-teman, head unitnya. Agak repot kalau mau mengganti head unit. Dan memang setirnya polos ya teman-teman. Belum ada pengaturan macam-macam di setirnya ya. Misal seperti Jazz sudah ada paddle shift. Selanjutnya kita akan menuju ke belakang. Bisa dilihat ya, ini plusnya ya, ini bukaan pintunya ya teman-teman. Bukaan pintunya ini waduh hebat sekali nih. Ini terbuka 90, hampir 90 derajat. Jadi bukaan pintunya ini lebar sekali ya teman-teman. Hebat sekali ini, bukaan pintunya lebar sehingga akses ke menjadi penumpang belakang itu enak ya, lega, aksesnya mudah. Nah selanjutnya kita akan melihat door trimnya ya. Door trimnya seperti ini, tidak ada tempat penyimpanan apapun ya di door trimnya ya teman-teman. Polos saja seperti ini, hanya ada sound audio ya.
speaker audio. Nah, ini joknya seperti ini. Aduh, bisa dilihat ya, ini rata sekali ya teman-teman. Tidak ada suportif untuk menopang tubuh ya. Cuman memang walaupun rata seperti ini teman-teman, joknya memiliki kelebihan yakni lega ya, karena mungkin jok depannya kecil ya, jok belakangnya kecil, dan ini tapi ini bisa dilihat ya, wah kabinnya ini lega, ini bisa hampir 10 jari, luar biasa kalau soal kelegaan kabin ya. Ditambah lagi ruang untuk kaki ya, telapak kaki itu lega sekali sehingga memasukkan untuk selonjor juga luas ya. Jadi ini adalah konsepnya, mungkin mobil kecil yang terasa luas itu benar-benar terasa luas ya. Kendati memang kelemahannya di mana joknya itu ya teman-teman, joknya sangat kecil, sangat tipis, kecil gitu ya. Tapi memberikan efek yang luas dan lega pada saat kita duduki ya teman-teman. Bisa dilihat ini, wah luas sekali, feel-nya itu luas ya. Selain itu, joknya juga bisa dilipat seperti ini ya. Ini bisa diturunkan ya bagian dudukannya, kemudian kita bisa menarik tuas di sini ya teman-teman. Nah, tuas ini bisa kita tarik untuk menurunkan bagian sandaran joknya. Nah, sehingga akan tercipta ya teman-teman, rata ya. Dari bagasi ke ruang tengah itu rata, lantainya itu benar-benar bagus ya, ratanya itu benar-benar rata, tidak ada undakan gitu ya teman-teman. Sehingga untuk membawa barang-barang yang panjang ya, ini memudahkan sekali ya. Nah, ini seperti ini ratanya ya teman-teman. Wah, ini ratanya bener ya teman-teman, benar-benar rata, sehingga kalau kita mau bawa barang-barang yang panjang ini tidak sulit ya, karena benar dari bagasi itu ratanya luar biasa ya teman-teman. Tidak ada tonjolannya di tengahnya. Dari situ kita akan melihat atapnya ya. Nah, atapnya seperti ini ya. Nah, hanya ada satu buah lampu kabin, dan ini bahannya ya teman-teman. Bahannya kan biasanya kalau di Jazz atau di Yaris itu bludru ya teman-teman. Sehingga memang kalau sudah tua itu sulit untuk dibersihkan ya, atau butuh effort lah untuk membersihkannya. Nah, ini juga sama, keras tapi bukan berbahan bludru ya. Ini berbahan kain apalah gitu ya, yang relatif lebih mudah dibersihkan ya. Sehingga walaupun ini sudah cukup tua, nah bisa terlihat ya, atapnya ini masih bersih ya. Selanjutnya kita akan menuju bagian mesinnya seperti ini ya. Sama dengan Daihatsu Xenia ya, 1300 cc ya teman-teman. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas ya teman-teman, kelebihan, kekurangan, serta penyakit yang biasa terjadi pada Daihatsu Sirion ini ya teman-teman. Sekian ya video dari Albariki Channel. Dukung terus ya Albariki Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya, agar Albariki Channel dapat terus membuat video-video seperti ini. Ingin tahu video Albariki Channel yang lain? Silahkan klik playlistnya ya. Di situ telah tersedia review mobil, rumah, tempat wisata, dan review makanan. Terima kasih telah menonton.